Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita saudara, adalah dari Mazmur pasal 145, mulai ayat 18 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan diminasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Puji Tuhan saudara. Di dalam teks firman Tuhan ini, kembali kita akan belajar tentang doa dan jawaban doa. Setiap hari kita awali dalam doa sebelum kita melaksanakan segala kegiatan kita dengan keyakinan bahwa dalam kita melakukan segala kegiatan kita sepanjang hari, Tuhan memberkati kita dan Tuhan menjawab doa-doa kita. Dan di dalam konteks firman Tuhan ini saudara, Tuhan menegaskan bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Jika di setiap hari-hari kita awali dengan seruan, kita awali dengan doa, maka janji firman Tuhan ini akan dinyatakan dalam hidup kita, bahwa Dia dekat dengan kita. Dan dikatakan selanjutnya bahwa pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Berseru kepadanya dalam kesetiaan. Setiap hari kita akan awali dengan berseru kepada Tuhan. Melalui channel ini saudara akan dibimbing untuk terus merenungkan firman Tuhan, dan kita akan berdoa bersama sebelum kita memulai segala aktivitas kita. Dan jika setiap hari dengan penuh kesetiaan kita sama-sama merenungkan firman Tuhan setiap pagi, kita sama-sama berdoa setiap pagi, maka janji firman Tuhan bahwa Dia dekat dengan kita saudara. Dan janjinya lebih lagi bagi setiap kita, bukan hanya dekat pada kita jika kita setia berseru berdoa kepada Dia. Di ayat 19 dikatakan, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Dia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia.
Jadi bukan hanya Allah itu dekat pada kita, tetapi Dia melakukan apa yang kita rindukan. Dia melakukan apa yang kita inginkan. Apa yang menjadi keinginan saudara saat ini? Apa yang menjadi kerinduan saudara? Kalau itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan kalau dalam hari-hari saudara selalu setia berseru dan berseru kepada Tuhan, saudara awali hari saudara dengan merenungkan firman Tuhan dan berseru kepada Dia. Dia dekat dengan saudara dan Dia akan melakukan apa yang menjadi kerinduan saudara. Saya percaya setiap kita rindu supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita digenapi oleh Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan, diwujudkan oleh Tuhan. Saya rindu saudara mendengar kesaksian dari saudara setelah saudara setia setiap hari mendengarkan renungan ini, dan kemudian kita berdoa bersama setiap hari sebelum kita melaksanakan aktivitas kita. Saya rindu saya mendengar saudara bersaksi di mana janji firman Tuhan digenapi, di mana Allah mewujudkan apa yang saudara rindukan. Itu sebabnya saudara, jika janji Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara, silakan tuliskan di kolom komentar video-video yang setiap hari diposting di dalam channel ini saudara. Bukti bahwa firman Tuhan ini iya dan amin. Ketika kita setia bersama mengawali hari-hari kita setiap hari dengan berdoa saudara, maka janji firman Tuhan ini digenapi. Dia dekat pada kita dan Dia mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kita. Dan selanjutnya yang saya rindu kita renungkan bersama melalui teks firman Tuhan ini saudara adalah bagaimana supaya Tuhan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kita. Bukan hanya sekedar kita hidup dalam doa setiap hari saudara, tetapi yang ditegaskan oleh firman Tuhan ini, di mana di ayat 19 tadi dikatakan, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Jadi dalam kehidupan kita harus setia berdoa, dan bukan hanya setia berdoa, tapi setia berdoa ditambah dengan hidup takut akan Dia. Setia berdoa sekaligus menjalani kehidupan yang takut akan Dia. Jika kita setia berdoa saudara, setia berseru kepada Dia setiap pagi, tetapi kemudian di sepanjang hari kita jalani kehidupan kita tidak takut akan Tuhan, kita jalani kehidupan kita dalam dosa, kita jalani hidup kita melakukan pekerjaan bisnis usaha yang melanggar kebenaran firman Tuhan, maka tidak mungkin Allah akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kita. Maka tidak mungkin Allah itu akan dekat dengan kita sedangkan kita hidup dalam dosa. Jadi saudara, untuk kita mengalami Allah mewujudkan apa yang kita rindukan, hidup dalam doa sekaligus jalani hidup dalam kebenaran. Itu yang pertama. Dan yang kedua ditegaskan kembali di ayat 20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Selain setia berdoa saudara, kita juga harus hidup mengasihi Tuhan. Kalau kita berseru berdoa kepada Dia hanya supaya apa yang kita inginkan terwujud, tetapi kita menjalani hari-hari kita tanpa hidup mengasihi Tuhan, maka itu bukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan saudara. Maka Tuhan tidak akan dekat dengan kita dan tidak akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kita. Itu sebabnya selain kita setia berdoa, kita juga harus menjalani kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Seberapa dekat saudara dengan Dia hari ini? Jangan sampai doa-doa kita saudara adalah doa yang penuh dengan keegoisan. Kita hanya berdoa supaya keinginan kita terwujud. Kita hanya berdoa supaya Tuhan itu menjagai kita, Tuhan itu memberkati kita, Tuhan itu melakukan ini dan itu dan sebagainya. Tuhan itu hanya menjadi pemenuh segala kerinduan dan kebutuhan kita, sehingga doa-doa kita penuh dengan keegoisan. Tetapi seharusnya selain kita setia berdoa, kita juga hidup mengasihi Tuhan.
Dan ketika kita hidup mengasihi Tuhan, maka Dia akan mewujudkan kerinduan kita dan Dia dekat dengan kita. Saudara, kedekatan dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada jawaban dari doa-doa kita. Kedekatan dengan Tuhan itu jauh lebih indah daripada jawaban doa kita. Itu sebabnya alangkah luar biasanya jika dalam hidup kita mengalami kedekatan dan keintiman dengan Tuhan, dan kemudian Dia juga campur tangan dan mewujudkan kerinduan kita. Itu namanya berkat yang berlimpah yang kita alami. Kedekatan dengan Tuhan itu sesuatu yang indah, dan kemudian dalam perjalanan hidup kita Dia juga mewujudkan apa yang kita rindukan. Dan itu akan terjadi ketika kita hidup berdoa sekaligus mengasihi Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, saudara, ayat 21 di sana dikatakan, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Hal ketiga yang dia tegaskan di sini adalah bahwa hati pemazmur ini melimpah dengan pujian kepada Tuhan. Jadi selain hidup dalam doa, dia juga menegaskan bahwa dia hidup dalam pujian, pengagungan kepada Tuhan. Dia hidup memuliakan nama Tuhan. Ketika saudara berdoa dan ketika saudara bekerja dan saudara rindu sesuatu terwujud, perkara besar terwujud, keinginan saudara terwujud. Setelah perkara besar, mujizat, keinginan saudara terwujud. Untuk apa itu semua? Saudara, hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita tetapkan dari awal bahwa tujuan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk mencapai, meraih apa yang kita inginkan dan tanpa tujuan. Hanya untuk keegoisan kembali. Dengar saudara, kenapa kita ada? Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaannya. Itu sebabnya biarlah hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi puji-pujian bagi nama Tuhan. Kalau Tuhan mewujudkan segala yang kita inginkan, kalau Tuhan mewujudkan doa-doa kita, visi kita, kerinduan kita, biarlah itu juga semua bagi kemuliaannya. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kembali kita telah merenungkan firman Tuhan yang indah, supaya Tuhan itu dekat dengan kita dan mewujudkan segala kerinduan kita. Maka hiduplah dalam doa. Dan bukan hanya hidup dalam doa saudara, tetapi hidup dalam doa ditambah hidup takut akan Tuhan. Hidup dalam doa ditambah hidup mengasihi Tuhan. Dan hidup dalam doa ditambah hidup jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka dia berkata, Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dan ayat 19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, orang-orang yang mengasihi dia, ayat 20, dan orang-orang yang memuliakan dia, ayat 21. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan. Hidup dalam doa dan seruan kepada Tuhan, plus hidup takut akan dia, plus hidup mengasihi dia, plus hidup memuliakan dia. Maka dia berjanji, dia dekat dengan kita saudara, dan dia mewujudkan kerinduan kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara, dan biarlah ini menjadi renungan bagi saudara menjalani sepanjang hari ini, sehingga saudara berhasil dalam melakukan segala pekerjaan saudara sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa
bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai,
karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga Tuhan, campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus, berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak,
Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.